guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue itu mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin sempat masuk di question box gue. Terima kasih. Banyak yang nanya dan banyak yang penasaran juga gimana gue itu mendapatkan warga negara Korea. Dan gimana caranya gue itu pindah dari warga negara awalnya Korea, Indonesia, terus balik lagi ke Korea. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Korea. Gue dulu nggak tahu sih kalau misalnya orang tua gue itu, kalau ibu gue itu Indonesian dan ayah gue itu Korea, orang Korea gitu. Gue tahu itu sejak pas gue pindah ke Indonesia. Dan ya gue kayak wow, gue pindah ke Indonesia berarti ibu gue tuh asli orang sana kayak gitu. Dan gue baru tahu kalau ayah gue dan ibu gue tuh beda negara. Jadi buat gue itu Korea itu kayak rumah kedua kali ya. Gue nggak tahu sih, dibilang kayak home tapi bukan, tapi gue tinggal di sini sekarang. Jadi ya gue lagi berusaha kayak lebih menyamankan diri lagi di Korea meskipun gue udah nyaman banget di sini ya. Sejujurnya gue sama Korea itu kayak biasa aja gitu. Karena dari awal gue datang ke sini tuh gue sama sekali kayak nggak excited banget, karena waktu itu gue kesini sendiri dan kayak gue harus ninggalin segala sesuatu yang selama dari gue SD, SMP, SMA gue jalanin gitu. Kayak teman-teman, makanan, budaya, semua, bahkan motor gue segala macam. Dan itu sedih sih. Tapi yang jelas Korea rumah kedua. Ya, ibu gue itu Indonesia, orang Indonesia, dan ayah gue itu orang Korea. Tepatnya ayah gue itu orang Daegu, tapi dari kecil dia udah tinggal di Busan. Kalau ibu gue itu dari daerah Jawa Barat kayak gitu. Jadi gue bisa bahasa Sunda juga. Mula dulu gue ke Indonesia. Jadi waktu dulu awal mulanya gue ke Indonesia itu ya ini sedikit agak complicated ya. Intinya orang tua gue itu memutuskan berpisah. Terus gue ikut ibu gue ke Indonesia kayak gitu. Setelah gue di Indonesia, ibu gue menikah lagi sama orang Indonesia. Dan ya gue punya akte kelahiran warga Indonesia dari ayah tiri gue itu kayak gitu. Kenapa pindah lagi ke Korea? Dulu selama 18 tahun gue ngerasa gue itu cukup ya tinggal sama ibu gue. Kayak ya gimana sih rasanya lu selama 18 tahun tuh kayak kontekan sama ayah kandung lu tuh kehitung jari, dan lu kangen banget sama ayah lu dan lu pengen tinggal ketemu lagi sama ayah lu. Dan kebetulan pada saat itu gue itu anak broken home kayak gitu. Ya intinya keluarga gue gak harmonis, dan gue ngerasa ya gue mikir ya gue pergi aja gitu dari rumah. Ngapain toh gue tinggal di rumah tapi kayak gue tuh gak bahagia, gue selalu bertengkar sama ibu gue kayak gitu. Jadi gue mutusin gue ke Korea, tapi diem-diem, bener-bener tuh gak ada yang tahu kalau gue itu ke Korea. Pada saat itu tuh gue lagi kerja di daerah Bogor, dan gue pas banget kerja 1 tahun di situ. Gue ditawarin perpanjang kontrak tapi gue tolak karena gue ada rencana mau ke Korea. Tapi gue bilangnya alasannya gue mau belajar, tapi sebenarnya enggak. Terus pas gue ke Korea itu pun jujur gue nggak bilang sama ibu gue, karena pada saat itu kondisinya kayak nggak memungkinkan gue sama ibu gue itu kayak untuk negosiasi, kayak untuk diskusi, kompromi segala macam apapun itu, biar gue diizinin ke Korea. Akhirnya gue ke Korea secara diam-diam tanpa pengetahuan ibu atau keluarga gue kayak gitu. Setelah gue tiba nyampe di Korea, barulah gue kasih tahu ke ayah gue, ke ibu gue. Jujur sih kayak tiri gue bilang sebelum pergi kayak gitu, gue minta izin gue mau pergi gitu ke Korea karena gue tuh udah
pengen tinggal sama ayah gue lah, kayak gantian aja gitu. Kayak selama 18 tahun gue tinggal sama ibu gue pengen tinggal sama ayah gue kayak gitu. Akhirnya gue ke Korea. Waktu itu gimana caranya gue ngontekin ayah gue itu, jadi suatu hari ketika teman ayah gue itu ngontekin gue, katanya Rira, ayah kamu cari kamu, katanya kamu suruh pulang ke Korea, mau nggak, kayak gitu. Ya pada saat itu ya gue mau. Ya siapa sih yang nggak mau kalau dicari sama ayah kandungnya sendiri. Sumpah ya, itu tuh kayak drama banget. More or less 17-18 tahun lo nggak kontekan sama ayah kandung lo, tiba-tiba dia nyari lo. Itu tuh kayak drama banget gak sih? Gue ngerasa kehidupan gue tuh udah kayak drama Korea banget. Padahal gue gak suka drama Korea, tapi hidup gue kayak drama Korea gitu. Gue ngurus paspor segala macam. Jujur ya, gue untuk ngurus paspor itu semuanya gak tahu, karena itu diurusin sama temennya ayah gue. Jadi waktu itu gue nunggu sekitar 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Akhirnya itu gue berangkat ke Korea pada Maret 2016. Itu dalam posisi ibu gue nggak tahu kalau gue pergi kayak gitu. Terus pas gue udah sampai Korea, barulah ayah tiri gue ini ngasih tahu ke ibu gue kalau misalnya gue ini pergi ke Korea. Ya ibu gue yang pasti dia kecewa, dia marah, dia ya entahlah, pasti kalau lo tiba-tiba anak lo pergi, ya meskipun lo belum punya anak, tapi kayak anggota keluarga lo atau temen lo lah ngilang tiba-tiba tuh, kayak buat selamanya, pergi buat selamanya, pasti bakal sedih kan. Pas gue tiba di Korea, gue itu kayak shock kultur. Wow, kaget, ini tuh bukan tempat gue gitu. Dunia tuh sepi, kayak di sini tuh kan gak ada suara azan ya. Ngerasa sepi, terus kayak bener-bener ngerasa jauh dari Tuhan. Kayak gue tuh paling beda sendiri. Kayak ya kayak bukan rumah gue aja di sini tuh, kayak bukan rumah gue, kayak bukan tempat gue kayak gitu. Terus setelah gue coba bener-bener maksain diri, gue tuh udah ngomong terus sama ayah gue kan, aku gak mau tinggal di Korea lagi, aku mau pulang, gue bilang kayak gitu. Terus ayah gue bilang, kalau kamu pulang aku gimana? Wow, itu kayak itu yang ngebuat gue itu bertahan waktu gue awal-awal di Korea. Karena ayah gue tuh kan udah tua ya, beliau tuh udah nggak kerja, maksudnya kita masih ada pemasukan karena ayah gue tuh adalah pokoknya untuk pemasukan cukup, karena ya maksudnya ayah gue udah tua kan, ntar siapa yang ngurus kayak gitu. Dan ya gue seenggaknya meskipun gue belum sempurna, tapi gue pengen ngebimbing ayah gue, kalau ya ngebimbing lagi ayah gue di jalan yang Islam. Waktu gue awal datang itu, hal terberat di Korea itu yang jelas bahasa, kedua jujur sholat ya. Karena waktu awal gue ke Korea itu, ayah gue kayak, apaan sih, kan udah di Korea ngapain sholat, kalau udah di Korea kamu bukan muslim, kayak gitu. Bikin gue tuh gak betah dan ngerengek minta pulang. Tapi gue tetap bertahan demi ayah gue. Terus selang beberapa minggu, tepatnya kayak kurang lebih 1 bulan kemudian, ibu gue masuk rumah sakit. Dan ya penyakit komplikasi lah. Terus pas gue lagi tidur baru bangun, handphone gue Rira, mamah kamu meninggal. Ini tuh kayak hukuman dari Tuhan buat gue sama ibu gue gitu. Kita tuh nggak pernah
Maksudnya gue sama ibu gue tuh emang kurang akrab. Gue pergi diem-diem dan ibu gue nggak tahu, jadi hukumannya ya gini. Tuhan tuh ngukum gue kayak gini, kayak nggak ngasih gue kesempatan terakhir buat sama ibu gue gitu. Ibu gue meninggal itu Agustus, dan pada saat itu kalau nggak salah beberapa hari kemudiannya kah atau keesokan harinya kah, itu tuh pas banget itu Lebaran. Sedihnya itu berkali-kali lipat karena pada saat ibu gue meninggal gak lama Idul Fitri gitu. Gue cuma bisa ngeliat pemakaman ibu gue itu lewat video call. Itu bener-bener terakhir kali gue lihat ibu gue. Dan pada saat itu pun gue gak bisa langsung pulang karena gue tuh ada masalah keluarga negaraan. Jadi pas sebulan kemudian kah gitu gue baru bisa pulang intinya. Dan ya udah, gue sama ibu gue ketemu lagi. Tapi udah, beliau udah tenang di alam sana, dan gue pun harus tetap ngejalanin kehidupan gue kayak gitu. Nah terus kita skip cerita sedih ini. Terus persyaratannya untuk ngerubah warga Indonesia jadi warga negara Korea gini. Jadi bukan karena berhubung ayah gue orang Korea gue dengan semudah itu pindah ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus diurus. Waktu itu yang gue disuruh kumpulin itu surat keterangan bahwa benar gue itu warga negara Indonesia dari pihak Indonesia kayak gitu. Terus kedua, KTP nggak bisa pakai KTP lama, tapi waktu itu untung KTP gue udah jadi. Terus ketiga itu paspor asli. Keempat itu fotokopi kakak sama akte kelahiran. Terus kelima surat kematian ibu. Kalau misalnya ibu kita atau orang tua kita masih hidup di Indonesia, kita cuma minta surat persetujuan untuk pindah warga negara kayak gitu. Dan yang terakhir, kita harus translate semua surat itu dalam bahasa Inggris, kemudian minta cap notaris, cap kedubes, baru bawa lagi ke sini. Waktu itu gue ngurus sekitar kurang lebih 2-3 mingguan di Indonesia. Dan setelah itu nggak langsung dapat kewarganegaraan Korea. Jadi waktu itu selama hampir kurang lebih 1 tahun gue tinggal, gue pakai visa keluarga kayak gitu. Nama visanya tuh F1, itu tuh visa keluarga, dan jangka waktunya cuma 1 tahun. Kalau 1 tahun itu udah habis, bisa perpanjang kayak gitu. Selama keluarga lo masih tinggal di Korea, itu lo visa itu bisa lo perpanjang terus kayak gitu. Abis itu gue pun pakai bantuan pengacara sih ya. Kalau enggak tuh ngurusnya bener-bener super ribet. Gue syarat yang gue kumpulin itu aja, dan selebihnya itu diurus sama pengacara. Jadi emang agak ribet juga sih. Bakal selamanya di Korea, kalau dibilang bakal selamanya sih nggak tahu ya, karena gue pun nggak tahu masa depan gue itu kayak gimana. Entah gue nikah sama siapa, entah gue mau sekolah kemana, dan entah gue setelah lulus kuliah gue mau kerja di mana, dan siapa kali gue betah di negara itu, dan gue pengen ada kemungkinan pengen pindah lagi atau ini. Tapi untuk sejauh ini, untuk sekarang gue akan terus bakal tinggal di Korea untuk sementara ini yang gue pikirin. Punya 1 atau 2 kewarganegaraan. Jadi Indonesia itu nggak boleh punya 2 kewarganegaraan. Korea pun nggak bisa punya 2 kalau nggak salah ya. Jadi kita harus memilih, dan gue waktu itu udah pilih Korea. Kangen suara azan, kangen suasana taraweh, buka puasa. Ya kangen lah sama apa yang biasa gue lakuin di Indo, kayak ikut pengajian segala macam kayak gitu. Yang paling berat saat pindah kewarganegaraan itu
banyak sih ya, semua-muanya lah. Kayak gue tuh udah terbiasa kan dengan sistem di Indonesia, jadi kesini tuh memulai lagi bener-bener nol lagi, dari nol. Terutama bahasa, gue harus belajar bahasa yang mulai lagi dari ABC ya, Ganadara versi Korea gitu. Wah pokoknya itu bener-bener 2016 itu masa paling sulit gue sih, gue rasa. Soalnya bener-bener gue kehilangan banyak, harus mulai dari nol. Dan itu amazing banget, dan gue sekarang sampai di sini. Rasanya jadi warga negara Korea itu biasa aja sih. Gue nggak ngerti deh, kayak teman-teman gue gitu bilang pengen ke Korea, enak ya pengen ke Korea segala macam. Tapi sebenarnya sih honestly di sini itu biasa aja, kayak nggak wow banget. Mungkin gue karena nggak gitu suka K-pop, drama yang gue tonton tuh cuma Tokebi aja, Goblin. Abis itu nggak ada lagi. Ada deh beberapa, cuma gue lupa namanya karena saking ya nggak ininya gitu. Biasa aja sih. Senin sampai Jumat gue kelas, Sabtu Minggu gue kerja. Biasa aja, kayak gue sibuk aja di sini. Ada waktu luang dikit, bosen. Terus di sini tuh setiap ada acara pasti minum alkohol, soju, bir, entah apapun itu, acara apapun itu pasti kita minum kayak gitu. Bahkan di acara pemakaman pun kita minum. Jadi enak gak enaknya itu tergantung dari ini kali ya. Mungkin karena orang Indo mikirnya ini tuh wah luar negeri pasti enak. Sebenarnya sih enggak. Yang paling gue benci sih di sini pas winter, pas musim dingin tuh gue nggak suka banget. Karena kuping dingin, hidung sakit, baju tuh mahal, dan nggak enak aja kalau menurut gue tuh. Karena kalau pas lagi di kereta atau di bus, orang tuh kelihatannya kayak tebel banget gitu loh kan. Kalau misalnya pakai baju summer kan enak nih, kayak tipis aja atau ya biasa aja lah gitu lah. Dan gue pun lebih seneng kalau misalnya waktu summer, karena ya summer tuh gue aja kayak gue udah terbiasa sama musim di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan jadi warga negara Korea. Kelebihannya yang pertama sih pasti paspor ya. Paspornya itu pasti ya you know lah, salah satu paspor paling kuat di dunia. Jadi ya gue travel kemanapun gak usah pakai pusing ngurus visa. Kayak waktu kemarin gue ke Prancis, ke London, itu gue free visa. Alhamdulillah. Ada keuntungan, ada kekurangannya gitu. Mungkin waktu dulu gue kayak menderita banget, ngerasa kehilangan. Tapi kayak sedikit-sedikit sekarang kayak gue udah bisa nerimain dan udah bisa ngeliat apa kelebihan gue pindah warga negara Korea. Terus kelebihannya itu kayak asuransi kesehatan. Di sini kalau misalnya lo warga negara Korea, asuransinya itu terjamin. Dan kalau misalnya mau cabut gigi, mau apa, itu murah karena kita dari negara dikasih asuransi. Pendidikan, itu pasti pendidikan diutamain. Terus ya keuntungannya mungkin gue belum tahu lagi sih ya, karena gue pun tinggal di sini baru hampir 2,5 tahun. Terus kalau kekurangannya itu yang paling minus sih itu paling agama. Terus budaya minum. Ya sedikit-sedikit gue pasti harus ngikut. Kalau nggak tuh dianggapnya nggak sopan. Udah gitu kekurangannya itu ya paling itu aja sih kalau menurut gue gitu. Yang lainnya sih menurut gue biasa aja, sama aja. Menurut gue tuh bener-bener deh, gue kayak nggak bisa ngebedain ini banget, kecuali transportasi di Indo kali ya. Di sini tuh jauh lebih baik banget, kereta, bus, dan bahkan di sini tuh nggak ada motor. Kayak motor tuh untuk delivery aja, kayak untuk McDonald, ya intinya untuk delivery aja lah. Kalau ditanya gue mau balik lagi ke Indonesia atau enggak, yang pasti gue mau, pasti, dan itu harus, karena gue pun masih ada adik di sana, ada 2 orang adik, terus masih ada ayah gue, ada teman-teman gue yang harus gue jenguk, ajak main kan.
Terus gue pun pasti kangen makanan-makanan kayak nasi padang, nasi uduk, nasi kuning, ayam. Wah, pokoknya semuanya gue kangen. Dan gue pun pasti harus ngunjungin ibu gue. Tapi kalau untuk tinggal lagi di Indonesia kayak menetap gitu kayaknya enggak deh. Tapi kalau untuk kayak turis main itu kok pasti ke sana. Gue tuh ada rencananya mau ke Indonesia itu 2020 sama temen gue. Kita mau ke Bali. Yeay. Jadi gue itu awal pertama kali belajar bahasa Korea itu di apa ya namanya ya, di kayak semacam center gitu loh. Kayak di sini tuh kayak gimana ya, mungkin kayak khusus untuk warga negara asing yang menikah dengan orang Korea. Nah, kita di center itu belajar bahasa Korea. Itu pertama kali. Waktu itu gue masuknya seminggu cuma 2 kali, per harinya itu cuma 2 jam. Jadi seminggu 2 kali dan tiap masuk itu cuma 2 jam. Dan gue ngerasa itu tuh kurang banget karena ya gue waktu itu bener-bener skill gue nol banget. Bener-bener nol banget, dari yang nggak tahu apa-apa sampai sekarang alhamdulillah gue bisa ngobrol sama orang Korea. Terus akhirnya gue pindah ke salah satu universitas namanya Dong-A, dan di situ gue sekolah bahasa pertama kali sampai level 2. Kemudian gue pindah ke Pukyong National University dari level 2 lagi karena ngulang, karena gue waktu tes penempatan level gue ternyata masih kurang bahasanya, jadi ditempatin level 2 lagi. Dan sampai sekarang gue kuliah masih alhamdulillah gue keterima di Pukyong National University. Nanti gue bakal kasih tahu sekolah bahasa dan gimana cara masuk universitas di Korea ini. Ada di video selanjutnya, nanti kalian tunggu aja ya. Untuk Indonesia, terima kasih telah mengajarkan gue banyak hal, terutama tentang agama, pendidikan, budaya yang luar biasa, dan beberapa bahasa. Indonesia luar biasa. Dan seumur hidup gue, darah Indonesia itu pasti bakal tetap ada, ngalir di dalam tubuh gue. Dan perasaan gue, minded gue pasti, entah selama apapun gue tinggal di luar, sejauh apapun gue tinggal jauh dari Indonesia, pasti gue itu tetap Indonesia. Kalau ditanya, Rira, kamu orang mana? Gue bakal tetap jawab, gue itu orang Indonesia. Bye.